Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mampir lewat ke kota Gubuk, maka kita akan bisa melihat Masjid Jami Hasan Anwar. Ini adalah Masjid Jami Hasan Anwar yang terletak di Kerajaan Gubuk, ya, Kabupaten Grobogan. Dan di dalam masjid ini kita bisa melihat makam dari Kiai Haji Hasan Anwar, ya. Kiai Haji Hasan Anwar ini makamnya terletak di dalam bagian kiri masjid, ya. Kita bisa melihat itu. Perlu saya informasikan, saya sampaikan bahwa Kiai Hasan Anwar ini adalah Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang merupakan murid dari Kiai Haji Ibrahim bin Yahya Merumbung Meranggen, ya. Jadi beliau adalah seorang mursyid thariqah yang kemudian gugur dalam melawan penjajah Belanda pada tahun 1947, ya. Jadi Kiai Hasan Anwar ini lahir di Ngluwuk, ya, desa Ngluwuk, salah satu desa yang ada di Kecamatan Dempet, ya. Ngluwuk, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Tetapi kemudian Mbah Kiai Hasan Anwar ini kemudian mondok di berbagai pesantren di Jawa Timur, dan beliau banyak mempelajari ilmu hikmah. Dan ketika sudah mulai matang ilmu hikmahnya itu, kemudian beliau nyantri di pesantren Tebuireng, ya. Beliau termasuk generasi awal santri pesantren Tebuireng yang didirikan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Jadi pada saat awal berdirinya pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, pesantren Tebuireng itu banyak diganggu oleh para bromocorah, ya, para beradal desa yang mengganggu proses berdirinya pesantren itu. Dan Kiai Hasan Anwar ini, santri muda dari Ngluwuk itu, kemudian menjadi salah satu pembela utama dari berdirinya pesantren Tebuireng, dan beliau banyak melakukan perlawanan, dan akhirnya berandal desa itu bisa dikalahkan oleh Kiai Hasan Anwar itu. Namanya sebenarnya adalah Sarman, ya. Jadi nama Hasan Anwar itu adalah nama pemberian dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah beliau banyak mengalahkan para berandal desa di kawasan Tebuireng itu. Dan setelah selesai mondok di Tebuireng, maka kemudian beliau pulang ke Ngluwuk di Kecamatan Dempet itu. Tetapi kemudian ternyata ibu kemudian kakaknya itu berpindah ke daerah Gubuk, ya, di daerah Gubuk. Dan kemudian beliau ikut membantu mengajar ngaji para santri di Gubuk itu pada tokoh agama setempat. Dan jadi dia kemudian berburu tarekat, ya, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah itu pada Kiai Haji Ibrahim bin Yahya Merumbung Meranggen, ya. Dan setelah menjadi mursyid thariqah itu, ternyata pada waktu itu adalah waktu pra kemerdekaan, ya. Jadi Indonesia belum merdeka, dan ketika kemudian Indonesia merdeka itu kemudian beliau termasuk orang yang mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jadi beliau banyak mengumpulkan para santri-santri barisan Hizbullah itu dikumpulkan, dan beliau ini kemudian memimpin perlawanan itu. Dan sayangnya bahwa informasi perlawanan untuk melakukan serangan Belanda ke tangsi Belanda di Gubuk, di daerah di kawasan Pegadian Gubuk sebelah timur pasar Gubuk itu, kemudian ternyata informasinya bocor, ya. Informasinya bocor, dan akhirnya kemudian diketahui dan dihadang di situ di depan Pegadian itu oleh tentara Belanda. Dan kemudian pasukan yang dipimpin oleh Kiai Hasan Anwar itu kemudian bertempur kayak puputan margaran, bertempur habis-habisan gitu kan. Dan akhirnya kemudian banyak orang tentara Belanda yang mati, tetapi juga banyak santri-santri yang gugur di dalam pertempuran malam Ahad Pon di bulan September tahun 1947 itu. Jadi termasuk diantaranya gugur adalah Mbah Kiai Haji Hasan Anwar. Jadi
pada waktu itu beliau sudah sangat sepuh ya, jadi kira-kira umur 69 ya, 69 tahun beliau memimpin perang itu, jadi memimpin perang menyerang Tangsi Belanda di Pegadaian Guduk itu, dan jadi semua anak buahnya ya, jadi gugur dalam pertempuran itu, termasuk juga puluhan serdadu Belanda juga ikut gugur ya. Beliau pada waktu itu karena keadaannya mendesak itu, maka kemudian beliau dimakamkan di sekitar Pegadaian itu ya, dimakamkan di situ, dan hanya dibungkus dengan daun pisang ya untuk dimasukkan ke liang lahat. Kira-kira 20 tahun kemudian itu keluarga dari Mbah Kiai Hasan Anwar itu menghendaki agar makam itu dipindahkan, dan sungguh ajaib ya, sungguh luar biasa, ini adalah kehendak Allah. Ternyata jasad dari Mbah Kiai Hasan Anwar itu masih utuh ya, masih segar, masih ada darah ya, dan kemudian daun pisang yang digunakan untuk membungkus jasad Kiai Hasan Anwar itu juga masih utuh, masih segar, dan banyak darah yang masih basah di situ. Jadi ini padahal itu sudah dimakamkan kira-kira 20 tahunan sebelumnya, sehingga kemudian ini adalah satu hal yang luar biasa. Dan beliau kemudian dimakamkan di desa Kerajaan ini, masjid Kerajaan, namanya masjidnya kemudian menggunakan nama dari Mbah Kiai Hasan Anwar itu, jadi Masjid Kiai Haji Hasan Anwar.